Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, Bu Ria. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, Bapak juga. Alhamdulillah baik, Bu Ria. Kita masuk kepada pendamping individu kedua. Pada pendamping individu kedua ini yang kita bahas adalah visi dan perubahan paradigma kepemimpinan pembelajaran yang Ibu lakukan. Intinya bagaimana visi Ibu sebagai CBP dalam melakukan perubahan ke depan itu sekolahnya. Nah, dalam hal ini kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Awal pendamping ini sekitar 10 menit, Ibu Ria, bahwa yang paling penting kita lakukan ini adalah fokus pendampingan pada kegiatan ini. Bagaimana Ibu sudah bisa memahami apa yang harus Ibu lakukan dalam kegiatan ini kira-kira? Ya, insya Allah untuk kegiatan ini saya sudah memahami ya Pak. Ada beberapa rangkaian yang akan dilakukan. Salah satunya pendampingan individu dari Bapak dan nanti akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi artinya secara umum itu sudah memahami apa aktivitas yang akan kita lakukan gitu ya, dari awal sampai nanti terakhir. Bahkan kita akan ada kegiatan untuk melaksanakan diskusi tentang visi Ibu dan bagaimana perubahan yang akan Ibu lakukan itu. Nah, baik Ibu ya, kita lihat bahwa yang sudah Ibu lakukan ini, kami lihat bahwa semua kegiatan sudah berada dalam LMS, sudah kami masukkan. Ini adalah yang jurnal modul dari 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 dan nanti 21 dan 22 dalam proses. Jadi di sini pada modul 1, 2 ini kita lihat bahwa mulai dari kegiatan dari Ibu sudah cukup baik, terus eksplorasi konsep sudah mengumpulkan tugas yang menariknya sudah ada dalam LMS, dan juga kolaborasinya Ibu saya lihat kami lihat aktif. Demikian juga kolaborasi 2 dalam pemaparan bagaimana melakukan. Baik Bu, ya, bertemu lagi kita dalam kegiatan pendampingan individu 2. Ini sudah masuk ke dalam bagian inti. Jadi bagian inti ini nanti akan kita alokasikan waktu 15 menit untuk refleksi diri dan 15 menit refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1, 1, 1, 2 dan 1, 3. Serta nanti rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah Ibu yang merupakan kegiatan kita pada Lokakarya 1. Dan nanti akan ditutup dengan, setelah kita istirahat nanti adalah Ibu akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan teman-teman atau warga guru yang termasuk kepala sekolah, tenaga pendidikan, guru. Nanti di dalam suatu ruangan nanti kita akan bersama. Baik Ibu, kita akan masuk tahap pertamanya adalah kita akan melihat refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah yang selama 15 menit lebih kurang. Nah, kalau kita lihat bahwa kondisi daripada sekolah atau lingkungan belajar Ibu itu adalah hal yang sangat mendukung untuk keberhasilan dalam pembelajaran dilakukan oleh seorang guru. Nah, Ibu sebagai CBP mungkin nanti akan melihat apakah ada yang perlu dirubah, apakah ada yang perlu diperbaiki, atau apa yang diperkuat atau dipertahankan dan dihilangkan yang tidak baik. Nah, dalam hal ini
ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani di lingkungan belajarnya. Baik Pak, alhamdulillahirobbilalamin, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini sungguh sangat penuh dengan mereka menyempatkan hadir apabila saya butuh lalu memberikan apresiasi dan memberikan semangat untuk saya dalam menjalankan program ini. Terlebih lagi ibu kepala sekolah kami berubah ya Pak, dari awal sampai yang saat ini berganti gitu. Namun alhamdulillah dukungannya. Baik, kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, refleksi perubahan diri setelah Ibu mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang lebih kurang 11 menit. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan refleksi ini akan membawa ke perubahan yang sangat signifikan dengan keberhasilan Ibu sebagai PDP. Nah, dalam kegiatan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan dan kita bahas. Nah, yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari pada modul 1, 2, dan 1.3 itu. Iya Pak, yang saya pelajari dalam modul 1.1 adalah refleksi pendidikan filosofi pengajaran Dewantara. Lalu modul 1.2 adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Lalu modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Saya mempelajari 3 modul ini. Oh, jadi ada 3 hal yang Ibu pelajari ya. Yang pertama adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kira-kira dalam konsepnya itu apa Ibu sudah memahami apa filosofi pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara? Sudah, insya Allah sudah memahami dan sangat terinspirasi ya Pak ya dari belajar modul tersebut, bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid, anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu kami sebagai guru itu bagaikan petani yang hanya menanam bibit dan membuat bibit itu tumbuh subur, bukan menyetir anak harus ini harus itu. Namun kami sebagai guru hanya cukup menuntut mereka menggapai impiannya dari minat dan bakat pada dirinya masing-masing. Jadi istilahnya Ibu sudah jalankan bahwa kita tidak bisa memaksakan begini kepada misalnya mereka menguasai ini, tetapi mereka istilahnya bagaimana istilahnya menuntut mereka supaya mereka bisa menguasai. Mereka tidak sadar, terbawa akhirnya wah alhamdulillah nih saya bisa lakukan. Nah, artinya memang istilahnya sangat mulia dan sangat signifikan dengan kondisi sekarang apabila kita mampu melakukan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Insya Allah nanti akan ada masa perubahan generasi berikutnya. Nah, untuk pada nilai dan peran guru penggerak itu kira-kira apa yang misalnya Ibu pahami di sana? Baik, kemudian kita ketemu lagi di sesi berikut adalah refleksi rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah Ibu. Jadi nanti kita sudah tahu bahwa kegiatan ini sudah kita lakukan pada merupakan hasil pemetaan daripada Lokakarya 1. Ya. Nah, kita nanti akan berdiskusi dan mengenai permasalahan atau cara merintis atau menumbuh komunitas praktisi di sekolah yang mudah-mudahan sudah Ibu lakukan. Nah, untuk itu nanti
apakah Ibu memiliki pengalaman dalam merintis komunitas praktisi di sekolah atau lingkungannya? Ya, baik Pak. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya lebih baik lagi dengan berinteraksi secara rutin. Nah, melalui definisi ini saya memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi, yaitu yang saya termasuk Pak Romi rekan saya CGP juga jalankan, yaitu bernama Berbanggur Pak, belajar bareng guru. Nah, di sana kita mempunyai keresahan dan keminatan yang sama, yaitu dalam bidang IT, dalam bidang media pembelajaran, dan dalam administrasi guru. Oh, jadi istilahnya Ibu sudah punya pengalaman ya. Jadi pengalaman ini kan Ibu gunakan untuk kegiatan kita berikutnya ya. Jadi nanti pada pengalaman pada komunitas praktisi ini ya, nanti Ibu sudah bisa bersama teman-temannya melakukan suatu pembelajaran bersama mereka, membahas apa saja. Nanti kita akan melihat bagaimana pengalaman Ibu bisa dijabarkan atau dilakukan dalam kegiatan kita berikutnya ini. Baik Ibu, kalau kita lihat capaian kegiatan capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan yang Ibu inginkan? Alhamdulillah sejauh ini capaian kegiatan sudah sesuai ya Pak ya, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat hebat ini Bapak, di mana SD Negeri Mangga Besar Kota Pagi di bawah kepemimpinan baru Ibu Rahma Silawati. Mudah-mudahan ke depan makin menjadi sekolah yang hebat. Amin. Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul di sini, Bapak Ibu. Kita niatkan semata karena ya dalam rangka ibadah kita masing-masing, sehingga aktivitas kita senantiasa terjaga. Selalu kita niatkan kepadanya selalu. Insya Allah nanti kemudahan keberkahannya akan selalu menyertai kita. Yang kami hormati Ibu Rahma Silawati MPT selaku Kepala SD Negeri Mangga Besar 03 Pagi, yang sebelumnya kami sudah pernah berinteraksi dengan Ibu sekolah sebelumnya. Alhamdulillah dengan perubahan kepada Ibu Rahma kami lihat dan kami pantau perhatikan, insya Allah kebijakan tidak ada perubahan, bahkan makin menguatkan Ibu Ria dan Pak Rodi untuk menyelesaikan proses pelaksanaan kegiatan CGP Angkatan 5 ini, yang insya Allah akan kami akhiri nanti sampai bulan Desember. Jadi memang sangat berat bagi Bapak Ibu yang terpilih ini, tapi yakin dan percayalah manis hasil nanti. Nah, demikian juga Bapak Ibu guru SD Negeri 03 Pagi dan tenaga KPU yang kami hormati, mobil khusus para CGP, Ibu Ria, Pak Nabila dan Pak Roni Januar. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sebelum kita kegiatan ini, di mana kegiatan ini adalah merupakan pelaksanaan daripada pendampingan individu kedua. Jadi tidak terasa Ibu, kami sudah berada di modul 22 Ibu. Jadi artinya
Memang Boleh? Oh iya. Terima kasih. Seperti apa murid impianku di masa mendatang? Kalau saya sih mau murid saya itu belajar itu menyenangkan. Jadi bukan belajar itu hal yang membosankan. Jadi saya mau belajar murid itu merasa bahwa ilmu itu penting untuk mereka dan tidak pernah merasa puas dari apa yang telah dia tahu, dari apa yang telah dia bisa gitu. Jadi mau terus belajar, mau terus menuntut ilmu. Jadi pokoknya senang untuk terus belajar gitu deh, nggak merasa berhenti atau merasa cukup terkait tentang ilmu yang dia dapatkan. Itu impian saya. Tepuk tangan buat Pak Angga. Luar biasa impian Pak Angga ya, memiliki murid di masa mendatang itu haus akan ilmu yang ingin terus belajar dengan inisiatifnya sendiri. Baik, terima kasih. Semoga tercapai Pak Angga ya impiannya ya. Selanjutnya Ibu, silakan dari Ibu Neni. Terima kasih Bu Ria. Murid impian ya? Murid impian di masa mendatang. Kalau menurut teori taksonomi Bloom itu kan ada 3 ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau pengetahuan mereka bisa gali sendiri, kalau udah besar bisa menggali, bahkan bisa menciptakan sendiri karya-karya ilmiah. Begitu juga keterampilan. Yang diutamakan harapan saya itu lebih ke sikap. Jadi saya mau atau mengharapkan murid-murid lulusan Mangga Besar 03 itu mempunyai karakter sikap yang kuat sekali. Contohnya jangan jauh-jauh lah, mereka bisa mengimplementasikan di rumah atau lingkungannya sendiri. Bagaimana sikap ke orang tua, bagaimana sikap ke tetangga. Jadi mungkin buat apa meraih ranking atau prestasi di SD dengan nilai paling tinggi tapi toh sikapnya jadi pas keluar jadi berubah total baik karakternya atau dengan apalagi dengan pergaulan sekarang. Jadi yang harapan saya tuh terutamakan ke sikap, karena kalau sikap yang baik pasti juga akan mendorong belajar yang lebih baik dan menggali keterampilan yang lebih baik lagi, seperti itu. Luar biasa Ibu Neng, jadi lebih menebalkan tidak hanya sisi kognitifnya saja namun afektifnya juga sikap ya. Ibu Ria untuk boleh membacakan Bu yang ini kalimat rumpangnya, silakan. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang berpikiran kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, dan mempunyai budi pekerti yang baik. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Terima kasih Bunda sudah membagikan tulisannya dan impiannya yang luar biasa, sangat berbobot ya. Bunda Nia Virgiana memimpikan murid yang berpikiran kritis, memiliki inovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Amin. Dan yang kedua, Bu Ria percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Terima kasih Bu Ria, tepuk tangan sekali lagi. Lalu yang untuk yang nomor ketiga atau 4, Ibu Nur Saada, saya boleh minta untuk membagikannya Bu, silakan. Terima kasih Bu Ria Farabila. Untuk pertanyaan yang ketiga tentang impian
murid di sekolah kami. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Dan untuk nomor 4, pertanyaan nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar secara mandiri dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri dan jujur. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Sada, luar biasa impiannya untuk sekolah dan murid di sekolah kita. Luar biasa, semoga tercapai Ibu impiannya. Lalu untuk yang nomor 5 dan 6 ada ini Ibu Bapak Bu Misna ya. Bu Misna boleh membagikannya rekan kita semua. Silakan. Ya, terima kasih Bu Lia. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi diri kita dengan baik. Ya, itu saja. Ya. Baik, terima kasih Bu Misna. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi diri kita dengan baik. Amin, insya Allah. Baik, yang nomor 6, nomor terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa boleh Bu Feby ya, Feby. Ya, terima kasih Bu Lia. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah mampu mendidik dan membimbing siswa dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Feby, luar biasa ternyata tulisannya Bapak Ibu semua ya ternyata sudah menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Terima kasih. Ibu Neng mau share 1 sampai 6-nya. Saya penasaran dengan Bu Neng. Silakan Bu. Terima kasih Bu Lia, saya nggak beda jauh dengan teman-teman yang lain. Kita memimpikan murid-murid yang inovatif, kreatif, mandiri, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang memiliki kompetensi sehingga dapat melakukan perubahan-perubahan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat murid untuk mengembangkan kompetensinya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat mereka mengembangkan bakat dan menggali ilmu dengan suasana yang nyaman, tentram, dan menyenangkan. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menitipkan putra-putrinya menuntut ilmu di sekolah ini. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengan kerjasama antara murid, orang tua, serta guru-guru bahwa sekitar warga sekolah akan tercipta dan memiliki lulusan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Di sini program mingguan SDN Mangga Besar 03 pagi, yaitu di hari Senin ada upacara dan pembiasaan. Terbentuknya peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, terampil, berkualitas, berlandaskan profil pelajar Pancasila sudah berpihak kepada murid. Sudah. Siapa yang menjawab sudah, Bapak Ibu? Semuanya ya Bapak Ibu ya. Semuanya ya sepakat bahwa visi ini sudah berpihak kepada murid. Nah, ini dari kalimatnya saja terbentuknya peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, terampil,
berkualitas berlandaskan profil pelajar Pancasila yang tentunya memang untuk murid itu sendiri ya. Di mana profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada 6. 1. Profil pelajar Pancasila 1. Pak Roni apal banget, silakan Pak Roni. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Berkebinak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 1. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. berkebinekaan global. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. 6. Kreatif. Nah, sepertinya nih 6 kompeten ini sudah diborong sama ini ya Bu ya. Dalam satu kalimat ini ya memang sudah dicantumkan gitu, kita visinya menuju ke profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu atas partisipasi diskusinya, saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Silakan Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, kita lihat dari awal terakhir telah kami perhatikan bahwa di sini memang pada prinsipnya kami juga waktu S2 sudah mempelajari bagaimana membuat visi suatu organisasi. Ternyata CGP bahwa CGP yang terpilih adalah merupakan calon-calon kepala sekolah ke depan. Bisa kok. Makanya dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang tepat. Dan kita akhir dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mulia. Hidup. Baik Bu Ria, kita akan berada di bagian akhir pendampingan ini. Kita tadi sudah menjalankan kegiatan diskusi yang alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan kami bahwa CGP yang kami bimbing sudah mampu menjalankan tugasnya walaupun masih dalam baru sepertiga kegiatan. Jadi bayangan kami ke depan bahwa CGP yang kami bimbing itu nanti akan melejit. Jadi harapan kami jangan sampai nanti ada peluang-peluang kita ini baik dalam lokakarya maupun dalam diskusi di Google Meet, itu kita hanya menerima apa adanya. Karena itu semua terekam aktivitas itu nanti akan diperhatikan, itu nanti akan ada penilaian akhir dan sebagainya. Siapa tahu dari kelompok kita kalau berkehendak yang terbaik nanti. Jadi harapan Bapak semua akan Bapak motivasi untuk mendapatkan yang terbaik, sehingga nanti hasilnya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita jalankan selama ini. Memang pada prinsipnya Bapak selalu motivasi sesuatu itu tidak ada yang nomor 2, selalu nomor 1. Bila kita bawa ke depan bahwa kita harus nomor 1. Nah, dalam mengatakan kita harus nomor 1 itu betul-betul suatu komitmen yang sangat berat. Kalau orang mengerti, kalau orang tidak mengerti biasa aja ngomong asal ini. Itu adalah hal yang sudah merupakan harus terbentuk karakter dalam kepercayaan. Seperti yang sudah diskusikan tadi bahwa memang istilahnya banyak yang masukkan dari kepala sekolah Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, pada bagian akhir ini kita akan melihat refleksi terhadap proses pendampingan yang sedang dijalankan ini. Nah, Ibu Ria, pada prinsipnya apa hal yang paling menarik